Hi there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always fine. For today, my video is talking about how to answer the question, especially about the passive voice in three English tenses. So don't forget to subscribe, like, and share on the ideas of Abdul. Passive voice. Passive voice in simple present, in simple past, and present continuous. So, passive voice in three English tenses are very easy. In my opinion, sangat mudah. Kenapa saya sebut sangat mudah? Karena kalau kita memperhatikan dengan benar-benar, maka passive voice in simple present, simple past, and present continuous itu is really very, very easy. Okay. Next, directly, I give you the question like that, and I give you in the below of the question, I give you the answer. For example, present continuous tense. So we focus on number one, okay? We focus on number one. The chef is cooking fried. So there is an ing on verb ing. So you have to know first, what is the tenses on every number? Tenses apa pada setiap nomor? For example, number one, the chef is cooking fried rice. So, it is present continuous. Why we know that it is present continuous? We call present because is. We call continuous because verb ing. So, the chef is cooking fried rice. I think it's very easy. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Maka kita ambil dulu fried rice. Kita kasih is, karena dia subjeknya it. Kita tambah being, karena ada ing. Oke. Kita masukkan verb 3. By the chef. Oke. The chef is cooking fried rice. Pasifnya akan menjadi fried rice is being cooked. Cooknya masuk pada verb 3. By the chef. Atau kita bisa ucapkan fried rice is being cooked by her. Jika chefnya perempuan. Atau kita bisa ucapkan fried rice is being cooked by him jika chefnya laki-laki. Next. For example, number 2, Susan helped mother. So, what tenses it is? Tenses apa ini? Maka kita langsung bisa tebak, ada help di sini. Maka help ini menunjukkan pada verb 2. Oke, pada verb 2. Maka disebut dengan simple past tense. Disebut past karena menggunakan verb 2. Susan help mother. Susan membantu ibu. Berarti kita buat menjadi kalimat pasif. Ibu saat itu dibantu oleh Susan. Saat itunya kita kasih was. Kenapa kita kasih was? Karena dia menggunakan verb 2. Mother was helped by Susan. Help-nya ini verb berapa? Apakah verb 2? No. Help-nya ini masuk pada verb 3. Karena rumus pasif secara umum adalah to be diikuti oleh verb 3. Mother was helped by Susan. Enough clear for you? Cukup jelas buat kalian semua? Kita langsung masuk pada number 3. Hannah always speaks. Hannah selalu berbicara bahasa Inggris. Hannah selalu berbicara bahasa Inggris. Maka kalau kita membuat pasif, bahasa Inggris selalu diucapkan oleh Hannah. Hannah selalu mengucapkan bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris selalu diucapkan oleh Hannah. Berarti Hannah is always speak English. Hannah always speaks. Kenapa kita menggunakan S pada simple present? Kita menggunakan S di sini karena ada Hannah. Hannah masuk she, to be-nya does. Maka seandainya kita disuruh untuk menegatifkan kalimat ini menjadi Hannah always does not speak.
Kenapa kita menggunakan does? Ada dua alasan. Yang pertama, because of Hana, karena she. Yang kedua, karena ada S pada speaks. Ada S pada speak menunjukkan subjeknya. Salah satunya adalah Hana. Maka subjek keseluruhan ada he, she, it, maka harus ditambah S. Hana always speaks English. Berarti number 3 menunjukkan ciri-ciri dari kalimat simple present tense. Salah satu cirinya juga adalah bahwa ada verb 1 di sini. Ada speak. Oke. Maka kita rubah menjadi English is always spoken by Hana. Kenapa tidak menggunakan was? Karena speak-nya menggunakan verb 1. Maka to be-nya is are. Penggunaan to be is are disebabkan oleh subjek. Karena subjeknya English, it, maka to be-nya menggunakan is. Hana selalu berbicara bahasa Inggris. Kita tarik di sini, bahasa Inggris selalu diucapkan oleh Hana. Number 4, my brother buys a new car. Saudara laki-laki saya membeli sebuah mobil baru. Oke, berarti kita ambil objek pada kalimat aktif, kita rubah menjadi subjek pada kalimat pasif. A new car is bought by my brother. Bisa kita ambil juga, kita rubah menjadi a new car is bought by him. Kenapa by him? Karena subjeknya my brother, maka di sini kita masuk pada objek him. Karena kalau di sini my brother subjeknya he, maka di sini akan menjadi him. Bagaimana jika her? Tidak bisa. Karena di sini my brother, yaitu saudara laki-laki saya. My brother buys a new car, berarti a new car is bought by my brother atau by him. Kenapa kita menggunakan to be is? Kita menggunakan to be is karena verbnya menggunakan verb 1. Oke? Is it clear for you? Cukup jelas buat kalian semua? Number 5. Okay. Rahel is telling a story. Rahel saat ini sedang menceritakan sebuah cerita. Berarti kita ambil a story is being told by Rahel atau a story is being told by her. Bisa nggak by him? Tidak bisa. Karena Rahel ini masuk pada she. Maka she otomatis by Rahel atau kita bisa merubahnya menjadi by her. Oke. Okay. Kenapa ada being? Ada being disebabkan karena ada ing pada telling. Kenapa kita menggunakan is? Kenapa kita menggunakan is? Kenapa kita tidak menggunakan are? Penggunaan is atau are pada is are di sini disebabkan oleh subjek. Karena subjeknya story menggunakan it, maka kita menggunakan is. Tetapi kalau subjeknya menggunakan 3 stories atau 2 stories, maka kita menggunakan are being told. Dari number 5 ini menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat present continuous tense. Oke. Kalimat aktif, saya tekankan lagi bahwa awalan me dan kalimat pasif adalah awalan di. Rahel is telling a story. Kita rubah menjadi Rahel saat ini sedang menceritakan sebuah cerita. Maka sebuah cerita saat ini sedang diceritakan oleh Rahel. Okay, guys, thank you very much for watching my video. Don't forget to subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. So I think that's all. So thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.